warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, pada pagi hari ini karena yang datang pertama kali masuk ke kelas ini Yana, jadi Yana yang memimpin doanya pada pagi hari ini ya. Baik, silakan kepada Yana dipimpin doa mulai pembelajaran kita. Siap gerak, hormat gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Ibu akan membagikan buku kepada anak-anak ibu semuanya pelajaran kita hari ini ya. Jadi ya untuk anak-anak ibu semuanya besok tidak ada yang terlambat lagi dan datang tepat waktu karena sikap disiplin itu sangat baik. Bagaimana? Siapa yang mau sukses di sini? Siapa yang mau jadi orang sukses? Ya, mau jadi orang sukses semuanya kan, makanya kita harus disiplin, datang tepat waktu ke sekolah. Baik, pintar semuanya. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan melakukan atau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Lagu Garuda Pancasila ini adalah lagu yang menanamkan pentingnya semangat kebangsaan. Oleh karena itu mari kita menyanyi bersama-sama. Ayo semuanya berdiri anak-anak ibu, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo semuanya ikut. Di bangsaku, Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, pintar-pintar semuanya anak-anak ibu ya. Silakan duduk lagi. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan ibu bercerita dulu tentang tokoh-tokoh dunia. Contohnya saja ibu akan menceritakan tentang tokoh Ibnu Sina. Siapa yang tahu Ibnu Sina itu siapa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Seorang dokter Persia, Bu. Wah, pintar sekali Yana ya. Tepuk tangan semuanya untuk Yana. Ya, Yana betul. Jadi, Ibnu Sina ini adalah seorang dokter Persia terkemuka yang menjadi filsafat muslim serta prioritas ilmu kedokteran di dunia. Pintar sekali beliau kan? Siapa yang ingin seperti beliau? Tunjuk tangan. Nah, makanya kita rajin-rajin dalam belajar. Anak-anak ibu semuanya, siapa yang mau jadi dokter seperti Ibnu Sina? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Wah, semuanya ingin jadi dokter ya. Jika kita ingin jadi dokter, maka kita harus rajin dalam belajar. Baik, selanjutnya kita akan membaca buku. Coba lihat dulu buku yang ibu bagikannya ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar. Ayo, kita akan belajar tentang apa anak ibu? IPS, Bu. Nah, pintar sekali ya IPS. Kita akan belajar tentang apa judul bukunya? Siapa yang udah baca judul bukunya? Nah, ya Yana, silakan Yana. Tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Ya, pintar sekali. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Jadi anak-anak Ibu semuanya, Ibu akan menjelaskan tentang perjuangan rakyat Maluku dalam melawan penjajah Indonesia pada saat itu. Jadi pada tahun 1533 ada namanya Sultan Ternate
menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Jadi perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Babullah disebabkan oleh tewasnya Sultan Kairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku. Perjuangan rakyat Sumatera akan dibaca oleh Yana. Silakan Yana membaca perjuangan rakyat Sumatera. Perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teuku Ciditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya. Selanjutnya, siapa yang mau membaca tentang faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia? Ayo, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, silakan Andi baca. Adanya percampuran budaya asing. Yang ketiga, faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Ya, bagus sekali. Ini sudah lancar dalam membacanya ya. Tepuk tangan semuanya. Jadi, Ibu akan menjelaskan tentang kolonial bangsa Indonesia. Sebelum itu, anak-anak Ibu harus tahu dulu apa itu kolonial. Kolonial adalah pemerintahan yang diatur oleh negara yang menjajah dan pengembangan wilayah dan manusia di luar batas segalanya. Baik, selanjutnya, bagaimana sistem pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia itu? Jadi, Belanda menganut berbentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Pembagian kekuasaan antara ratu dan institut pemerintahan lainnya diatur oleh undang-undang. Semuanya dari yang Ibu jelaskan tadi, Ibu ingin bertanya, apa itu kolonial? Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Pemerintah, Bu. Ya, bagus sekali Vira. Tepuk tangan untuk Vira. Jadi, kolonial tadi adalah pemerintah. Selanjutnya, tanam paksa. Ibu akan menjelaskan sedikit dulu apa yang melatar belakangi tanam paksa ini. Jadi, tanam paksa ini dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah Belanda untuk mendapatkan keuntungan besar untuk menutup pengeluaran dan defisit anggaran akibat perang Diponegoro. Hasil tanam paksa ini harus diserahkan kepada pemerintah Belanda semuanya. Jadi, tanam paksa ini yang mendapat keuntungan besar yaitu adalah negara-negara Belanda. Nah, selanjutnya pengertian tanam paksa akan dibacakan oleh Yanti. Silakan kepada Yanti untuk baca pengertian tanam paksanya. Sistem tanam paksa adalah petani desa wajib menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang ditentukan pemerintah kolonial. Jenis tanaman yang menjadi fokus sistem tanam paksa yaitu tanaman seperti kopi, teh, tebu, dan nila. Ya, baik, pintar sekali. Selanjutnya kepada Ana, silakan membaca tentang pelaksanaan tanam paksa yang penuh dengan penyimpangan. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan diantaranya sebagai berikut. 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. Apalagi Yang jika lain tanahnya subur. mendengarkan Kedua, ya. rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi setengah tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat. Selanjutnya kita membaca secara bergantian ya. Yang pertama dibaca oleh Anggi dulu, selanjutnya dibaca oleh teman-temannya ya, berderet. Silakan Anggi. Tanam paksa mengakibatkan aksi penentangan berkat adanya kecaman dari berbagai pihak. Akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanaman paksa secara bertahap. Selanjutnya,
Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Ya Andi, silakan. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Ya, pintar-pintar anak ibu dalam membaca ya. Nah, baik, apakah anak ibu paham atas apa yang anak ibu baca tadi dan apa yang ibu jelaskan tadi? Paham Bu, paham Bu, paham Bu. Ya, bagus kalau sudah paham. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan. Ibu akan bertanya kepada anak ibu. Siapa yang bisa menjawab akan ibu kasih nilai yang bagus, yaitu nilai 100. Ayo, siapa yang bisa menjawab apa itu tanam paksa? Kan sudah ibu jelaskan dan anak-anak ibu sudah membaca juga tadi. Siapa yang bisa menjawab? Bu, saya Bu. Ya, silakan Ani. Sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Ya, pintar sekali. Betul jawaban Ani ya. Ani mendapatkan poin 100 ya. Tepuk tangan untuk Ani dulu. Ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu di manakah tanam paksa itu dilaksanakan? Silakan jawab, Anggi. Tanam paksa dilakukan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Ya, pintar sekali. Anggi juga mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan untuk Anggi. Tadi anak-anak ibu sudah membaca akibat tentang tanam paksa. Jadi ibu akan menanyakan tentang apa akibat tanam paksa. Silakan kepada Andin dijawab apa akibat tanam paksa. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa antara lain banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan di Cirebon yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain. Ya, bagus sekali kepada Andin. Andin juga dapat nilai 100. Tampaknya anak-anak ibu semuanya sudah mengerti apa yang ibu jelaskan tadi. Karena anak-anak ibu sudah bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Jadi, ibu akan memberikan tugas berupa pertanyaan dan minggu depan dikumpul. Pertanyaannya dicatat ya, ibu akan membacakan pertanyaannya yang pertama. Siapakah yang menerapkan tanam paksa itu? Siapakah yang menerapkan tanam paksa itu? Siapakah yang menerapkan tanam paksa itu? Yang kedua, bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Baiklah, 2 itu tugas untuk minggu depan. Semoga anak ibu bisa menjawabnya ya. Baik, berakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini, dilanjutkan minggu depan. Jangan sampai lupa tugas-tugasnya ya. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dipimpin doa oleh Anggi. Silakan Anggi. Gerak, hormat gerak, tegak gerak, doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan anak-anak ibu semuanya.